Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Introduction of Marketing Communication. Jadi mata kuliah ini sebenarnya ada di mata kuliah manajemen komunikasi pemasaran. Nah, namun untuk pertemuan atau video kali ini kita masih membahas tentang introduction-nya dulu atau pengantarnya ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan marketing communication atau komunikasi pemasaran. Terkait dengan bagaimana saat ini data itu merubah sosialitas yang ada, kemudian bagaimana industri revolution yang ada saat ini, kemudian disruptive marketers itu apa, kemudian ada yang keempat mengenai consumer empowerment theory, dan yang kelima terkait dengan digital media trend. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa saat ini semuanya itu adalah serba digital. Nah, oleh karena itu perubahan-perubahan pun di semua lini juga terjadi, termasuk bagaimana sekarang konsumen, pemasar, sosial itu berubah. Nah, begitupun salah satunya terkait dengan big data. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini semuanya sudah tidak ada batasan ya, tidak ada barrier lagi. Data kita semuanya sudah bisa terlacak oleh big data gitu. Jadi sudah ada cloud atau data besar yang mana sudah bisa mengumpulkan data-data kita. Dan data itu yang akhirnya nanti mempengaruhi orang-orang sekitar gitu. Nah, di marketing sendiri sebenarnya big data itu adalah sesuatu yang secara umum dia mampu menjadikan salah satu cara untuk melakukan digital marketing atau digital brand. Nah, big data sendiri ini juga sekarang banyak sekali proses bisnis yang juga bersumber atau berasal dari adanya big data ini. Apalagi terkait dengan promosi-promosi ya, semuanya sekarang terbantu sekali dengan big data, maka semuanya jelas lebih tertarget gitu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri saat ini sudah mencapai ke 4.0 ya. Jadi di mana sekilas bahwa yang pertama dulu itu ada kita masa di mana betul-betul semuanya itu kan belum ada apapun ya, belum ada alat-alat ya, semuanya serba manual. Lalu muncullah revolusi industri yang pertama. Nah, revolusi industri yang pertama itu terkait dengan bagaimana mulainya orang-orang itu mampu membuat sebuah industri, mampu membuat misalnya barang-barang yang mesin-mesin yang bisa membantu gitu, misalnya kayak setrika, dulunya selalu manual, pakai areng gitu kan. Nah, di steam ini industri itu mulai ada gitu. Jadi mulai ada mulai ada barang-barang yang sifatnya itu hasil industri gitu. Nah, kemudian yang kedua, industri terkait 2.0 itu terkait dengan electricity. Di mana dalam electricity ini listrik itu sudah mulai hadir dan produksi terus lebih maju ya, lebih maju, banyak industri-industri yang juga lebih sangat terbantu, pabrik-pabrik mulai berdiri banyak. Nah, disitulah industri 2.0. Nah, selanjutnya industri 3.0. 3.0 itu karakternya adalah komputerisasi atau computing. Jadi yang tadinya manual untuk pencatatan, untuk pembelian, nah dari computing atau 3.0 ini mulailah ada proses digital di situ ya. Jadi mulai masuk bagaimana kita menginput barang, nanti kita bisa di kasir itu nggak kita totalin manual tapi pakai barcode. Nah, semuanya sudah mulai masuk ke dalam komputer. Nah, kemudian yang saat ini ada 4.0 itu adalah di masa intelligence. Masa intelligence ini adalah masa di mana semua data itu jadi satu. Semua data itu sudah sangat mudah untuk saling diambil gitu. Nah, di masa ini sebenarnya masa di mana advertising itu jadi lebih mudah. Karena tadi kita bisa lebih mudah mentargetkan siapa konsumen kita dari iklan kita dengan adanya tadi big data ini. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan Fourth Industrial Revolutions. Nah, kita lanjut ke disruptive marketers. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi, beberapa tahun terakhir muncul
beragam model bisnis yang termasuk disruptive marketers. Misalnya kayak kalau kalian tahu kitabisa.com itu kan sekarang banyak ya pengikutnya ya. Tapi dulu kala itu kan patungan untuk orang baik yang terdigitalisasi itu kan sangat masih jarang ya waktu pertama dia muncul gitu. Dan sekarang ternyata banyak juga yang menerapkan seperti itu. Jadi kita patungan membantu orang bareng-bareng walaupun kita nggak kenal, itu sangat bisa terjadi untuk saat ini. Model bisnis lain yang sifatnya disruptif, misalnya seperti Gojek gitu. Gojek itu kan muncul betul-betul aneh gitu ya. Kita bisa pesan Gojek, orangnya bisa langsung datang ke depan rumah kita tanpa kita ke pangkalan ojek gitu kan. Dan siapapun bisa menjadi karyawan di Gojek itu. Tentunya masa-masa waktu itu disruptifnya sudah terlewati ya kalau sekarang ya. Tapi dulu kan ada masa ketika Gojek itu masuk, bagaimana diserang oleh berbagai sopir angkot ya, karena ya disruptif itu mereka merusak tatanan yang ada gitu. Nah, namun adanya disruptive marketers ini tentunya ada opportunities dan ada tantangannya sendiri. Yang pertama, untuk opportunities-nya sendiri untuk pemasar, yaitu tentunya adanya disruptive marketers ini membuat menurunnya penggunaan tradisional media. Jadi sekarang kalau kita sebagai pemasar akan lebih mudah untuk mempromosikan berbagai hal itu melalui media sosial ataupun melalui e-commerce ataupun melalui sifatnya yang digital gitu. Nah, itu mengurangi dari media tradisional. Kemudian yang kedua, targeting, retargeting dan personalization itu lebih presisi ya, lebih bisa dilakukan lebih baik dengan adanya disruptive marketers ini. Karena dengan tadi misalnya ada big data, kita bisa memasukkan setiap target iklan yang kita inginkan ke betul-betul ke orang-orang yang memang sesuai kriteria yang kita mau gitu. Nah, kemudian sekarang juga sangat mudah ada automation, ada programmatic buying gitu kan. Jadi pembelian-pembelian sekarang ini apalagi pembelian di luar itu misalnya kalian saya pernah nonton video kita beli baju gitu kan, kita beli di tokonya, kita beli baju terus kita taruh di tas belanjaan tokonya itu, kita timbang gitu langsung dia muncul berapa total yang perlu kita bayarkan. Padahal baju itu kan nggak di scanning ya. Kalau dulu kan scanning ya. Kalau itu benar-benar cuma ditumpuk-tumpuk terus ditaruh di kayak ada semacam timbangan gitu, tapi itu benar-benar langsung muncul total harga dari hasil pembelian kita. Nah, kemudian format interactivity yang ada dalam konsumen dan juga netizen sekarang itu juga berbeda. Pemasar sangat bisa dengan mudah melihat bagaimana sih produk-produknya itu diperbincangkan di dalam masyarakat gitu, tentunya di media sosial gitu kan. Nah, itu tadi adalah opportunity dari adanya disruptive marketers ini. Kemudian selanjutnya adalah challenge for marketers. Tantangannya apa? Tantangannya tentunya adanya disruptive marketers ini membuat perubahan ekspektasi dari sebuah brand oleh konsumen. Jadi misalnya sebenarnya ketika kita sebagai pemarket tersebut tidak menyajikan yang muluk-muluk dalam sebuah brand, tapi mungkin karena orang tersebut melihat review atau mungkin ada orang yang mereviewnya tidak pas, akhirnya juga membuat ekspektasi orang itu jadi berubah, entah berubah jadi lebih baik atau berubah jadi tidak lebih baik gitu. Nah, tentunya jadinya kita lebih sulit mengontrol ekspektasi para konsumen kita karena mereka sangat bisa dengan mudah membaca di lini masa manapun, media manapun terkait dengan produk kita, dan mereka pun mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri. Nah, kemudian adanya fragmentation juga menjadi tantangan sendiri bagi marketers, di mana saat ini konsumen itu sudah sangat terfragmentasi ya, jadi sudah sangat terkarakteristik terkotak-kotak gitu. Ketika kita mau memberikan produk kepada konsumen yang sesuai dengan kita, ya kita betul-betul harus paham kita itu produknya apa, kira-kira targetnya siapa, nah di manakah letak orang-orang yang demikian itu. Nah, kemudian measurement-nya juga lebih sulit tentunya untuk pemasar untuk mengetahui apakah sudah betul-betul baik atau belum hasil dari promosi yang telah dilakukan misalnya gitu.
Dan fraud juga bisa mengikuti ya, dengan adanya marketers disrupted itu tentunya banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan adanya perubahan disrupted ini. Nah, salah satu tadi sebenarnya yang kita bahas juga terkait dengan bagaimana sekarang ini konsumen sangat bisa berkomunikasi dengan pemilik jasa atau pemilik produk, ataupun sekarang ini juga konsumen dapat dengan mudah berbincang dengan para konsumen atau calon konsumen kah, atau mantan konsumen kah. Jadi consumer itu sekarang menjadi mereka itu konsumen menjadi daya mempunyai mempunyai empower yang tinggi gitu. Kenapa? Karena adanya digital ini membuat mereka itu free, mereka itu konsumen bisa dengan mudah mencari data, bisa membicarakan produk kita di sosial media dengan mudah, dengan banyak referensinya. Nah, akhirnya perubahan ini terjadi di mana sekarang konsumenlah yang memegang empowerment dari proses bisnis. Gitu. Nah, yang terakhir ada namanya digital megatrend. Digital megatrend ini adalah membuktikan bahwa saat ini masyarakat itu sudah berubah. Banyak sekali digital-digital yang akhirnya juga tumbuh dan berubah dan berkembang. Yang pertama terkait dengan smart machine. Jadi sekarang kita tahu bahwa banyak sekali mesin-mesin canggih, mesin-mesin pintar yang kayak tadi kayak orang belanja tinggal masukin ke tas, terus tasnya ditaruh, ditimbang, keluarlah jumlah total belanjaannya gitu. Itu kan sangat canggih gitu ya. Kemudian yang kedua dari innovating works. Nah, reinforcing works ini sifatnya adalah penggunaan dari teknologi untuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang merubah. Jadi otomasi. Jadi reinventing itu terkait dengan otomatisasi sebuah proses gitu. Nah, kemudian ada data driven, yaitu di mana adanya acquiring, ada screening juga, analisa, ada interpretasi yang menggunakan data untuk meningkatkan fungsi dan juga pastinya keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya di nomor 4 ada burning platform. Nah, di sini dia berusaha untuk melanjutkan ekspansinya dan juga melakukan diversification dari online platform. Kemudian yang kelima ada digital dilemma, dan yang terakhir ada invisible technology, di mana teknologi itu sekarang sudah sangat berkembang sekali sehingga kalau mau merubah teknologi itu sangat sulit tentunya ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa jadi pengantar komunikasi pemasaran, dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu komunikasi pemasaran dan bagaimana itu komunikasi pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.